Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Aulia dengan NIM C1C022036. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel dari mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk dalam definisi teknik pengambilan sampel, yang mana akan diawali dengan definisi dari sampel. Pengertian sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Menurut Sumantri, pada tahun 2006, sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili seluruh populasinya. Selain menurut Sumantri, menurut Pasaribu tahun 1975, sampel adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan atau kumpulan objek-objek yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan atau menarik kesimpulan mengenai suatu golongan atau kumpulan ini. Berikutnya kita masuk dalam definisi teknik teknik pengambilan sampel tersebut. Menurut Supardi tahun 1993, teknik pengambilan dan penarikan sampel merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Selain itu, menurut Margono, tahun 2004, penentuan dan pengambilan sampel harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi, agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi atau bersifat representatif. Selain menurut dua ahli tersebut, menurut Taken, pengambilan teknik sampling merupakan teknik untuk mengambil sampel yang memenuhi sifat-sifat seperti yang pertama dapat dipercaya untuk menggambarkan seluruh populasi yang sedang diteliti. Yang kedua itu bersifat sederhana. Yang ketiga adalah bisa menentukan presisi dengan menentukan standar deviation dari taksiran yang didapatkan. Yang terakhir adalah bisa memberikan banyak keterangan dengan biaya yang cenderung sedikit. Jadi ada penekanan biaya di sini. Yang selanjutnya adalah tujuan pengambilan sampel. Eh, Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tujuan. Di antaranya yaitu untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan suatu penelitian, lalu bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Lalu yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam mengambil suatu keputusan. Selain dari hal tersebut, mengutip dari materi ajar yang dituliskan oleh Profesor Iwayan Susila, pengajar dari Universitas Udayana, terdapat beberapa tujuan yang lain yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk melakukan pengambilan data ke seluruh populasi. Eh, Lalu yang kedua adalah terkendala dalam keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Keterbatasan-keterbatasan yang saya sebutkan tadi itu dapat diatasi dengan dilakukannya pengambilan sampel. Lalu selanjutnya adalah cara menentukan sampel. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan ukuran sampel. Sebelum mengambil sampel, terlebih dahulu ditentukan berapa ukuran sampel yang akan digunakan, yaitu banyaknya siswa, sekolah, dan lain-lain yang akan digunakan dalam suatu studi. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel, yaitu yang pertama adalah tingkat keseragaman. Semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Lalu yang kedua adalah rencana analisis. Semakin detail rencana analisisnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Lalu yang terakhir adalah biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Yang kedua, menentukan kriteria sampel. Suatu studi dengan menggunakan sampel yang mewakili populasi atau disebut representatif
akan memberikan sampel yang mempunyai kemampuan untuk digeneralisasikan atau diberlakukan secara umum kepada populasinya. Kriteria sampel yang representatif bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu pertama adalah akurasi dan yang kedua adalah ketelitian sampel. Lalu yang terakhir adalah macam-macam teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama adalah probability sampling. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan, atau sesuai judulnya, probability, atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik di ini sesuai digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Probability sampling ini terbagi lagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah simple random sampling, atau pengambilan sampel secara acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambil sampel secara acak melalui yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Contohnya pengambilan sampel metode acak sederhana itu misalnya dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Setelah didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, yaitu berjumlah 90 orang. Lalu mengembalikan sampel terpilih memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah terpilih pertama. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah 15 sampel terpenuhi. Lalu yang kedua adalah systematic random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Lalu selanjutnya adalah stratified random sampling. Teknik ini pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian yang menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Lalu yang terakhir adalah cluster random sampling. Teknik pengambilan ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi dari suatu penelitian. Lalu golongan yang kedua adalah non-probability sampling, merupakan cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Sama seperti tadi, ini juga terbagi menjadi empat, yaitu purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Yang selanjutnya adalah snowball sampling, biasa dikenal juga teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Lalu yang ketiga adalah accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat dia melakukan penelitian. Lalu yang terakhir adalah quota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan dalam penelitiannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.